CEO OpenAI, Sam Altman, memperingatkan bahaya di balik populernya aplikasi kecerdasan buatan atau AI seperti ChatGPT. Ia bahkan mengaku takut melihat perkembangan AI yang sangat cepat. Hal yang paling ditakutkannya adalah adanya peluang kecerdasan buatan ini digunakan untuk penyalahgunaan informasi dalam skala yang besar. Karena tidak menutup kemungkinan AI yang mampu menuliskan baris kode pemrograman secara terstruktur bisa digunakan untuk menjadi senjata serangan cyber secara ofensif. Altman juga mengatakan soal kekhawatirannya bahwa AI dapat menggusur peran manusia. Dia menekankan bahwa AI hanya bisa berfungsi di bawah perintah atau input dari manusia, tapi ia khawatir dengan orang yang mengontrol AI dengan tidak bertanggung jawab. Pada Desember tahun 2022, Google secara internal mengekspresikan kekhawatiran kekuatan ChatGPT yang tidak terduga, dan potensi kekuatan dari model bahasa yang cerdas akan bisa mengganggu bisnis mesin pencari Google. Google merasa khawatir dengan ChatGPT karena teknologi ini dapat membuat mesin lebih cerdas dan berbicara dengan manusia dengan bahasa yang alami. Teknologi ini juga dapat memungkinkan mesin untuk memahami inti dari bahasan yang sedang dibahas, menyediakan jawaban yang tepat, dan menghasilkan hasil yang akurat. The Times melaporkan bahwa Google bermaksud untuk menampilkan versi mesin pencarinya dengan karakteristik chatbot tahun ini, dan memperkenalkan lebih dari 20 proyek bertenaga AI. Bahkan baru-baru ini, para eksekutif Google khawatir apabila menerapkan AI chatbot terlalu cepat dapat merusak merek perusahaan. Namun saat ini banyak hal berkembang dengan cepat. Google mengatakan bahwa mereka akan memangkas lebih dari 12.000 pekerjaan dan memprioritaskan AI sebagai bidang yang sangat penting. Sebagai model bahasa, ChatGPT dilatih menggunakan pendekatan pre-training dan fine-tuning. Dalam tahap pre-training, model diberikan sejumlah besar teks dari berbagai sumber, seperti buku, artikel, dan data di internet. Model bahasa GPT dapat belajar mengenali pola dan struktur bahasa dari data ini, serta memahami hubungan antara kata-kata dan kalimat. Setelah tahap pre-training, model dilakukan fine-tuning menggunakan dataset yang lebih spesifik untuk tugas chatbot. Dataset ini berisi contoh percakapan dan respon yang sesuai yang digunakan untuk melatih model agar dapat menghasilkan respon yang relevan dan kontekstual dalam percakapan. Dengan menggunakan model GPT, ChatGPT dapat menerima input dalam bentuk teks dan memberikan respon yang dihasilkan berdasarkan pemahaman terhadap konteks dan pola bahasa yang telah dipelajari selama proses pelatihan. ChatGPT mampu memahami pertanyaan, permintaan, atau pernyataan dari pengguna dan merespon dengan kalimat-kalimat yang alami dan sesuai dengan konteks yang diberikan. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa ChatGPT adalah program komputer yang dihasilkan oleh model bahasa dan tidak memiliki kesadaran, pemahaman, atau pengetahuan yang lebih dalam tentang subjek tertentu di luar apa yang dipelajari dari data pelatihan. Respon dan jawaban yang dihasilkan oleh ChatGPT sebaiknya diperiksa kembali secara kritis dan dipertimbangkan dengan bijak oleh para pengguna. Apakah jawaban yang diberikan sudah secara spesifik atau sudah sesuai sehingga menjadi jawaban yang akurat? Dilansir dari Detik.net, bahwa CEO OpenAI, Sam Altman, mengatakan bahwa untuk mengembangkan sebuah kecerdasan buatan atau AI diperlukan banyak data. Dalam acara Conversation with Sam Altman beberapa waktu lalu, Sam mengatakan kecerdasan buatan harus mampu memberikan layanan yang mampu dipersonalisasi. Karena itu, kebutuhan data di suatu negara akan berbeda karena mengikuti hukum dan budaya yang ada di sana.
ChatGPT pun sedang berusaha meningkatkan performa layanannya untuk dukungan bahasa Indonesia. Karena itu, dia dan tim membutuhkan dataset bahasa Indonesia untuk melatih sistemnya. Dengan begitu, layanan bahasa Indonesia mereka akan lebih sempurna. Sam secara terang-terangan mengatakan bahwa kami butuh bantuan untuk mewujudkannya. Bila Indonesia menyediakan dataset yang bisa kami gunakan, kami akan senang. Tak hanya untuk Indonesia, Sam pun berharap kolaborasi untuk mengembangkan AI yang semakin pintar juga datang dari banyak komunitas. Tak hanya antar manusia, tapi juga antar negara. Sam pun mengatakan, kalau kita bisa membayangkan, AI nantinya bisa membantu menyembuhkan penyakit sampai menemukan metode pengajaran yang optimal. Jadi, tolong bantu kami. Tak hanya untuk masalah edukasi, AI juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai bidang lainnya, seperti permasalahan perubahan iklim, kemampuan perjalanan antar negara semakin cepat, dan ide lainnya yang bisa meningkatkan kualitas hidup manusia. Oke sobat, saya rasa cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa like video ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga bisa mendapatkan manfaat juga dari video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Demak Coding ini sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel ini, agar kita lebih bersemangat lagi membuat konten-konten menarik lainnya. Dan semoga channel ini bisa menjadi manfaat dan lebih berkembang lagi. Dan apabila sobat ingin menyampaikan kritik, saran, usulan, ide maupun koreksi, jangan sungkan-sungkan untuk mengisi kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa aktifkan atau hidupkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari Demak Coding. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.